Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah jejak Nabi Adam pernah ditemukan di Indonesia? Sebuah jejak kaki raksasa ditemukan di Aceh Selatan, menggemparkan banyak orang memunculkan spekulasi tentang keberadaan manusia pertama di Nusantara. Apakah ini benar peninggalan Nabi Adam atau hanya legenda lokal? Simak cerita berikut ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Di awal waktu, hanya ada keheningan dan kekosongan. Tuhan memutuskan untuk menciptakan makhluk yang akan menjadi wakilnya di bumi. Dari tanah yang berbeda-beda jenisnya, Allah menciptakan Adam, manusia pertama. Tanpa ruh, Adam hanya terbaring diam, seperti patung tak bernyawa. Lalu, dengan kuasanya, Allah meniupkan ruh ke dalam tubuh Adam, dan tiba-tiba, ia hidup, berdiri tegak, menyadari dirinya di tengah keheningan semesta. Para malaikat sujud dengan penuh rasa hormat, mengakui kebesaran ciptaan Tuhan. Tapi satu makhluk enggan bersujud, iblis. Aku lebih baik dari dia, aku diciptakan dari api, katanya dengan kesombongan. Ketidaktaatan iblis menjadi awal dari pertentangan abadi antara manusia dan makhluk jahat itu. Adam kemudian ditemani oleh Hawa, yang diciptakan sebagai pasangan hidupnya. Mereka tinggal dalam surga yang penuh kebahagiaan, sampai satu perintah Tuhan datang, jangan dekati pohon ini. Keindahan surga pun mulai digoda oleh bisikan halus iblis. Pohon itu akan memberimu keabadian, katanya. Dengan rasa ingin tahu, Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan dan memakan buah terlarang itu. Saat itu, dunia yang penuh kedamaian berubah selamanya. Mereka menyadari kesalahan, takut, dan mencoba bersembunyi. Tetapi Tuhan memanggil mereka, bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengajari mereka. Adam dan Hawa diturunkan ke bumi sebagai bagian dari takdir yang lebih besar, perjalanan manusia yang dimulai bukan di surga, tetapi di dunia yang penuh tantangan dan ujian. Setelah peristiwa yang mengubah segalanya, Adam dan Hawa sadar bahwa hidup mereka tidak lagi sama. Surga yang penuh kebahagiaan kini tinggal kenangan. Dengan hati yang penuh penyesalan, mereka memandang ke langit, berharap agar Tuhan menunjukkan jalan kembali. Tetapi Tuhan, dalam kebijaksanaannya, memutuskan untuk menurunkan mereka ke bumi, tempat di mana perjalanan sejati dimulai. Allah menurunkan Adam ke sebuah tempat yang jauh, sebuah dunia yang tak dikenalinya. Beberapa riwayat mengatakan ia diturunkan di Gunung Serandip di Sri Lanka, sementara Hawa berada jauh di tanah Hijaz, di sekitar Jeddah. Mereka terpisah oleh jarak yang sangat jauh, namun hati mereka tetap saling mencari. Tanpa ada pilihan lain, Adam mulai berjalan, berharap dapat menemukan Hawa. Berhari-hari, minggu-minggu, bahkan bertahun-tahun berlalu, Adam merasakan perasaan yang lebih dari sekadar kehilangan. Ia merasa sunyi. Namun, tidak pernah lelah untuk mencari. Di setiap langkah, ia berdoa, memohon agar Allah mempertemukannya dengan Hawa kembali. Di dalam kesendirian, ia menemukan kekuatan yang baru, kepercayaan pada takdir Tuhan yang lebih besar. Di suatu hari yang penuh harapan, di Padang Arafah, Adam akhirnya bertemu dengan Hawa. Tak ada kata yang mampu menggambarkan pertemuan mereka, selain rasa syukur yang tiada batas. Setelah bertahun-tahun terpisah, mereka dipertemukan kembali oleh kehendak Tuhan. Bumi, yang awalnya tampak asing, kini mulai terasa seperti rumah, sebuah tempat yang akan mereka tempati bersama, meniti kehidupan yang penuh ujian. Tuhan menurunkan mereka dengan sebuah tujuan, bukan hanya untuk hidup, tetapi untuk mengajarkan umat manusia tentang kesabaran, pengampunan, dan kekuatan untuk bangkit dari kesalahan. Adam dan Hawa pun melangkah ke bumi, memulai perjalanan panjang yang akan mengubah takdir umat manusia selamanya. Setelah Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, mereka mulai menjalani hidup baru di sebuah dunia yang penuh tantangan. Di bumi yang luas ini, mereka membangun kehidupan dan menjadi orang tua bagi umat manusia pertama. Namun, ada satu kisah yang terus hidup dalam kepercayaan masyarakat Nusantara, khususnya di Aceh Selatan, yang mengatakan bahwa Nabi Adam pernah menapakkan kakinya di tanah ini, sebuah jejak yang masih misterius hingga kini. Di sebuah bukit yang disebut Gunung Tapa, tepatnya di daerah Tapak Tuan,
terdapat batu besar yang di atasnya ada lekukan yang sangat dalam, menyerupai jejak telapak kaki manusia raksasa. Jejak itu begitu besar dan dalam, seakan-akan tertancap kuat oleh sosok yang sangat besar. Masyarakat setempat telah lama meyakini bahwa ini adalah jejak Nabi Adam, yang konon pernah singgah di bumi Aceh setelah diturunkan dari surga. Panjang jejak itu mencapai lebih dari 1 meter, dengan lebar yang luar biasa, ukuran yang mustahil bagi manusia biasa. Warga Aceh, yang sudah lama memelihara kisah ini, percaya bahwa jejak ini adalah bukti sejarah yang menghubungkan manusia pertama dengan tanah mereka. Meskipun banyak yang datang untuk menyelidiki, tak ada yang bisa memastikan apakah jejak ini benar-benar milik Nabi Adam atau sekadar fenomena alam biasa. Namun, kepercayaan itu tetap kuat, mengalir dalam darah mereka. Setiap tahun, banyak orang datang berziarah ke tempat itu, membawa harapan dan doa. Jejak telapak kaki Nabi Adam menjadi tempat untuk merenung, mengingatkan mereka akan awal mula kehidupan manusia di bumi. Meski tak ada bukti ilmiah yang bisa menjelaskan secara pasti, cerita ini tetap hidup, menjadi bagian dari warisan spiritual dan budaya masyarakat Aceh. Jejak itu bukan hanya sekadar peninggalan fisik, tetapi juga simbol keimanan, sebuah petunjuk bahwa umat manusia, dari Adam hingga kita, memiliki perjalanan panjang yang penuh ujian. Batu itu, meskipun penuh misteri, tetap menyimpan kisah tak terungkap yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Jejak telapak kaki yang ditemukan di Gunung Tapa, Aceh Selatan, telah menjadi sebuah misteri yang belum terpecahkan. Sejak pertama kali ditemukan, para peneliti dan ilmuwan dari berbagai penjuru dunia datang untuk menyelidiki fenomena ini, namun tak satu pun yang bisa memberi jawaban pasti. Apakah ini benar-benar jejak Nabi Adam, ataukah hanya fenomena alam yang kebetulan menyerupai telapak kaki manusia? Walaupun penelitian dilakukan dengan berbagai metode, dari pengukuran geologis hingga analisis ilmiah, tak ada yang bisa memastikan asal-usul jejak tersebut. Namun, bagi masyarakat setempat, ini bukanlah sebuah teka-teki yang perlu dipecahkan. Bagi mereka, jejak itu adalah saksi sejarah dan bukti nyata tentang kedatangan manusia pertama di bumi. Kepercayaan masyarakat lokal tetap teguh. Mereka meyakini bahwa jejak itu adalah warisan spiritual yang menghubungkan mereka dengan Nabi Adam. Setiap tahun, tempat ini menjadi tujuan ziarah, bukan hanya untuk mencari jawaban ilmiah, tetapi juga untuk memperkuat iman dan mendekatkan diri pada Tuhan. Banyak yang datang dengan harapan doa mereka dikabulkan, atau sekadar merenungi asal-usul manusia. Namun, meskipun jejak tersebut masih menyimpan misteri, satu hal yang tak bisa disangkal, jejak itu telah menghidupkan kisah dan keyakinan tentang asal-usul umat manusia. Bagi sebagian orang, ini adalah bukti bahwa Adam pernah berjalan di tanah mereka, meninggalkan jejak yang abadi sebagai pengingat tentang perjalanan panjang umat manusia di dunia. Dan meskipun penjelasan ilmiah tak dapat menyelesaikan misteri ini, jejak telapak kaki Nabi Adam tetap menjadi simbol yang kuat bagi masyarakat Aceh. Sebuah kisah yang tak hanya menyentuh aspek sejarah, tetapi juga spiritualitas, keimanan, dan keteguhan hati untuk menerima takdir Tuhan. Meskipun misteri tentang jejak telapak kaki Nabi Adam di Gunung Tapa belum terpecahkan, kisah ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya dan spiritualitas masyarakat Aceh. Setiap orang yang datang ke sana, baik untuk berziarah maupun sekadar menyaksikan, tidak hanya dihadapkan pada sebuah batu besar dengan jejak yang dalam, mereka dihadapkan pada sebuah simbol kehidupan yang lebih besar. Bagi masyarakat Aceh, jejak itu lebih dari sekadar peninggalan sejarah. Itu adalah petunjuk Tuhan, sebuah pengingat akan asal-usul umat manusia dan perjalanan panjang yang dimulai sejak Nabi Adam diturunkan ke bumi. Tidak ada penjelasan ilmiah yang bisa menggantikan kekuatan keyakinan dan spiritualitas yang tumbuh di sekitar jejak itu. Setiap tahun, ribuan peziarah datang untuk berdoa dan merenung. Mereka datang bukan hanya untuk mencari jawaban, tetapi untuk menghubungkan diri dengan Tuhan, mengingatkan diri tentang makna kehidupan, dan menjalani perjalanan spiritual mereka sendiri. Ada yang datang dengan harapan doa mereka dikabulkan, ada yang datang dengan rasa syukur,
dan ada pula yang datang untuk sekadar merasakan kedamaian yang ditawarkan oleh tempat itu. Jejak telapak kaki Nabi Adam tidak hanya meninggalkan bekas di tanah, tetapi juga meninggalkan bekas di hati umat manusia. Ia mengingatkan kita akan kesalahan, penebusan, dan kekuatan untuk bangkit dari kesulitan. Itu adalah simbol yang menghubungkan manusia dengan sejarah spiritual mereka, mengingatkan kita bahwa meskipun kita jauh dari asal-usul kita, kita tetap satu dalam perjalanan yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu, kisah ini terus hidup dalam lisan dan hati orang-orang Aceh. Sebuah warisan spiritual yang tak akan pernah pudar, sebuah kenangan akan awal mula kehidupan yang menjadi pondasi bagi perjalanan umat manusia di bumi ini. Cerita tentang jejak telapak kaki Nabi Adam di Gunung Tapa adalah sebuah kisah yang tidak hanya menyentuh sejarah, tetapi juga meresap dalam spiritualitas kita sebagai umat manusia. Meskipun misteri ini belum terpecahkan, ia tetap hidup dalam hati banyak orang, menjadi bagian dari perjalanan panjang umat manusia di bumi. Setiap langkah kita, meskipun sering terjatuh, adalah bagian dari jalan yang telah dimulai ribuan tahun yang lalu oleh Nabi Adam dan Hawa. Dari mereka, kita belajar tentang kesalahan, pengampunan, dan kekuatan untuk bangkit lagi. Dalam setiap perjalanan, kita selalu dihadapkan pada ujian, namun jejak Nabi Adam mengingatkan kita bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dari tanah yang penuh misteri ini, kita juga belajar bahwa asal-usul kita adalah berkah yang tak ternilai, menjadi manusia, berjuang untuk kehidupan, dan menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Seiring berjalannya waktu, kisah ini terus hidup di tanah Aceh dan dalam setiap orang yang datang mencari jawaban atau hanya merenung. Jejak itu, meskipun sudah ada sejak ribuan tahun lalu, masih berbicara kepada kita, memberi pesan yang lebih dalam tentang makna hidup dan tujuan kita di dunia ini. Kisah Nabi Adam mengajarkan kita untuk bersyukur, untuk selalu mencari kebenaran, dan untuk tidak pernah berhenti berharap, bahkan dalam kesulitan sekalipun. Bagi setiap orang yang datang ke Gunung Tapa untuk berziarah, untuk melihat jejak itu, mereka membawa lebih dari sekadar harapan atau doa. Mereka membawa keyakinan dan iman bahwa hidup ini memiliki tujuan yang lebih besar dari apa yang tampak. Seperti jejak yang tertinggal di batu itu, kisah kita pun akan tetap meninggalkan bekas, meski kita tak tahu seberapa lama ia akan bertahan. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penonton yang telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Semoga cerita ini dapat memberi inspirasi, pengajaran, dan kedamaian dalam hidup kalian. Jangan lupa untuk terus menjaga iman, bersyukur atas segala yang kita miliki, dan selalu ingat bahwa perjalanan kita di dunia ini adalah bagian dari perjalanan panjang umat manusia yang dimulai dari Nabi Adam. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian merasa terinspirasi, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua dengan kebijaksanaan, kedamaian, dan keberkahan dalam setiap langkah kita. Sampai jumpa di video berikutnya.